Saya sekarang usaha saya itu semakin meningkat nih Mang. Itu saya membuka usaha showroom mobil Mang. Dan saya buka kafe. Saking poya-poyanya dikelilingi banyak perempuan, akhirnya disinilah terjadi kesalahan saya. Saya diwujudkan oleh sosok istri saya yang benar-benar wujud asli dari bangsa setan. Mbak Suryo memberikan arahan itu, kamu kalau bisa kamu sediakan sate gagak. Itu saya diwujudkan ataupun saya dipertemukan oleh sosok ratunya nih Mang. Kalau kamu nggak bisa menyelamatkan diri kamu sendiri di sini, kamu mengikuti si ratu. Itu rasanya dengan makhluk itu ya, dengan Iya. jin. Sama nggak dengan manusia? Nah jadi Lupa akan janji yang pernah terucap dalam sunyi. Ritual terlewat hingga sesaji tak lagi diberi. Di rumah yang sunyi melintas bayangan mengambang. Bayangan istri goib yang hadir menatap bimbang. Kesepakatan retak membuka murka yang terjaga. Istri goib menagih sumpah yang telah ternoda. Harta yang datang berubah jadi teror yang menyerang dan berujung kutukan akibat kelalaian Mas Kumbang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan apa kabar juga sobat Malam Mencekam yang selalu setia menunggu kehadiran tayangan malam hari ini. Sudah ada di studio namanya Mas Kumbang. Apa kabar Mas Kumbang? Alhamdulillah sehat Mang. Mas Kumbang ini video yang pertamanya yang ini nih. Ini belum tamat ya, belum selesai. Selesai. Jadi hari ini akan ditamatkan kisah yang terjadi di tahun 2013 ya. 2013. Di mana Mas Kumbang ini melakukan pernikahan dengan beda alam. Dengan jin begitu ya. Dengan jin. Apa yang terjadi? Ini sambungannya. Mas Kumbang kegiatan apa sekarang nih? Biasa ya lagi bisnis lah. Bisnis Ada ya? bisnis di salah satu kota besar. Lancar. Alhamdulillah lancar. Mudah-mudahan tambah lancar ya. Amin amin ya Allah. Setelah Ya Karim. tampil di Malam Mencekam, usaha-usaha tambah lancar. Amin ya Allah ya Luar Wajib ya Karim. biasa. Mustajib doana. Nah, sobat yang ada di rumah juga mudah-mudahan rezekinya lancar juga ya. Amin. Dan usaha-usahanya semua berjalan lancar. Jadi kisah ini betul-betul menyeramkan dan berkesan, tapi bukan untuk diikuti ya, Mas Kumbang. Betul. Untuk diikuti atau enggak nih? Tidak untuk diikuti. Jangan ya. Jangan diikuti lah. Karena Cukup berat saya ya. aja gitu. Jadi kita dengarkan kisahnya. Malam Mencekam, Semakin malam semakin mencekam. Mas Kumbang. Begini Mang Eye, ini sambungan yang kemarin itu kan karena waktu belum nggak pas ya Mang ya gitu ya. Jadi kita melanjutkan cerita-cerita yang kemarin itu Mang. Jadi kemarin itu ini tentang masalah keluarga Mang. Jadi satu pertanyaan ke keluarga saya nih. Karena saya itu tiba-tiba datang itu bawa mobil gitu loh Mang. Saya datang bawa mobil, terus keluarga pada nanya ini, kamu usaha apa gitu kan? Hidup berubah ya. Kok berubah begini gitu? Kamu tuh kerjanya apa gitu kan? Saya bilang sama keluarga saya, kamu nggak perlu tahu usaha saya. Yang penting kamu tahu saya pulang bawa uang gitu Mang. Dari situ semua bahkan orang sekeliling kita ya Mang ya, dari tetangga-tetangga itu bertanya juga nih Mang. Tanya gini, itu kan
pemuda penganggur gitu lah. Sedangkan saya kan mana ada sih diakuin gitu kan. Saya ini orang pengangguran, orang nggak ada kerjaan, tiba-tiba kok sekarang berubah drastis gitu kan. Tiba-tiba bawa mobil mewah gitu kan. Jadi itu yang saya nikmati hasil saya pernikahan dengan jin itu loh. Nah terus begini Mang, di sini saya selalu ritual. Jadi ritual setiap di malam Sabtu. Di malam Sabtu itu ya ritualnya itu ya menggauli istri saya gitu kan, agar supaya saya mendapatkan banyak harta. Jadi makin bertambah gitu kan. Nah di situ Mang, saya bertemu Mbak Suryo dan diberikan arahan-arahan Mbak Suryo ini kepada saya itu Mang. Mbak Suryo memberikan arahan itu, kamu kalau bisa setiap malam Jumat kamu sediakan sate gagak. Untuk siapa? Jadi untuk kita berdua Mang. Jadi di situ saya itu mencari burung gagak memang ke pasar-pasar. Akhirnya saya belilah, ada yang jual, saya bayarin 350.000 pada waktu itu Bang, gagaknya. Terus setelah itu saya proses pemotongan sendiri, terus saya juga membuat sate-sate sendiri dan saya bakar juga saya sendiri karena tidak ada orang yang tahu Bang. Hanya cukup ini kan karena pribadi saya sendiri. Datanglah istri saya tapi yang dari gaib ya Mang ya. Istri saya, akhirnya kita makan bersama nih. Kita makan bersama. Habis itu udah nih nggak ada kendala lagi Mang. Tidak ada kendala apapun. Kalau mau datang seperti apa rasanya? Suasananya Jadi seperti apa? suasananya itu kalau datang istri saya yang dari bangsa jin itu Mang. Ini seperti aromanya itu wangi Mang. Aromanya wangi untuk diri saya Mang. Tetapi kalau orang lain yang mencium itu baunya sangat busuk sekali. Baunya busuk Mang. Kalau dicium sama orang-orang yang pada umumnya gitu. Tapi kalau dibuat saya ini sangat harum sekali. Baunya semerbak seperti macam-macam aroma bunga lah. Wangian seperti wah istimewa sekali ya wanginya gitu kan. Dari situ saya di malam Jumat itu membuat sate gagak. Pada malam Sabtu saya melakukan hubungan badan selayaknya suami istri. Dari situ saya semakin meningkat nih Mang. Saya semakin meningkat. Hasil dari proses bersetubuh dengan jin. Itu rasanya bersetubuh dengan makhluk itu ya, dengan Iya. jin. Sama nggak dengan manusia? Nah jadi kalau semua kita ceritakan Mang ya, bedanya kalau dari bangsa jin itu bisa pengen seperti apa aja nih Mang. Kayak sumama kita nih rasanya yang bagaimana itu sudah merasakannya kenikmatan gitu. Tetapi di sini Mang, semakin membuat dia merasa puas, semakin harta kita itu semakin bertambah. Itu semalaman ya? Hasilnya. Itu dari mulai jam 1 sampai selesainya jam 4 subuh. Nah, itu. Jadi kita itu bagaimana caranya agar supaya istri yang ini itu merasakan kenikmatan dan merasakan kepuasan gitu. Jam 1 sampai jam 4 gas terus. Gas terus itu loh Bang. Luar Ada biasa. artinya, mantap ya. Jadi setelah saya melakukan ritual itu, saya itu melihat dalam tempayan Mang, ataupun kan karena jadi gini Mang, seperti ini loh. Jadi gentong itu tampah, nah tampahnya itu banyak sesaji-sesaji dan di situ ada lampu lilin, itu lilinnya kecil. Ketika saya buka itu dalamnya itu udah banyak logam-logam mulia seperti emas-emas gitu. Akhirnya saya ambil karena saya penjualannya itu
pada orang luar negeri Menjualnya. jualnya. Gimana caranya? Nah itu kan saya kan sebelumnya kan udah mengikat bisnis dengan orang luar. Jadi saya setiap kali punya penghasilan ini saya lemparkan ke orang luar negeri. Itu Dikirim ya? datang sendiri, datang karena udah menjalin bisnis. Kalau semua saya ada hasil, maka ketemu di kota besar. Itu. Tapi nggak bilang dari goib kan? Enggak, mereka pun nggak ada yang tahu itu hasil dari gaib itu. Dari situ Mang, dari hasil penjualan itu saya itu lalai. Saya itu lalai karena saya itu berpoya-poya itu ke hiburan, ke tempat-tempat hiburan. Dunia Jadi malam. enggak pernah saya melakukan seperti sodako ataupun saya beramal, itu enggak ada, Mang. Karena ada salah satu perjanjian uangnya yang nggak boleh dipakai untuk seperti itu. Jadi yang ada kehidupan saya setiap malam, setiap harinya hanya berpoya-poya, menghambur-hamburkan uang gitu kan. Nggak dipakai usaha ya? Nggak dipakai usaha. Tetapi ini kita harus hati-hati juga, Mang. Karena uang dari hasil itu bisa menjadi penyakit untuk mereka yang menikmati loh, Mang. Penyakit untuk mereka yang menikmati. Seumpama gini, Mang. Saya lari ke tempat hiburan. Dan saya pastinya itu di tempat hiburan itu kan banyak wanita-wanita penghibur nih. Nah dari situ pasti saya banyak saweran dong. Dan saya bagi-bagi gitu. Nah itu uang dari hasil itu akan bisa menjadi penyakit untuk mereka. Jadi tidak ada kenikmatan, nggak bisa dinikmati yang seperti itu, Mang. Dari situ karena saya semakin banyak hasil penghasilannya dari hasil ritual saya di situ akhirnya larilah ke perempuan nih, Mang. Ke perempuan asli nih, Mang. Kita hambur-hamburkan banyak uangnya dari hasil itu. Kita main karena saya dikelilingi banyak perempuan, akhirnya saya lalai di situ, Mang. Saya lalai. Kelalaian saya di sini itu sangat luar biasa, Mang. Sangat-sangat menyakitkan. Bahkan dari malam Sabtu sampai ke malam Sabtunya lagi, itu saya merasakan itu badan saya itu beku, Mang. Badan saya itu beku karena saya nggak melakukan bersetubuh gitu di malam Sabtunya. Karena saya lupa, mungkin saking poya-poyanya dikelilingi banyak perempuan, akhirnya disinilah terjadi kesalahan saya. Lupa akan kewajiban saya sehari-harinya. Seperti saya ritual di malam Jumat itu menyediakan sate gagak. Terus yang kedua itu di malam Sabtunya saya harus menggauli istri saya dari bangsa jin itu. Setelah saya pulang nih, Mang, saya kan pulang nih. Wah, saya lupa karena saya capek mungkin. Karena banyaknya semakin banyak. Waktu itu masih minum-minuman, Mang. Masih menjalani minuman apalah, menikmati yang seperti itu. Saya tertidur, bangun-bangun saya lupa nih. Saya lupa. Di situ saya mendapatkan hukuman. Hukumannya apa? Saya tidur itu badan saya tuh menjadi keras. Jadi beku, merasa beku. Nah, di sini saya diwujudkan oleh sosok istri saya yang benar-benar wujud asli dari bangsa setan. Seperti gini, Mang. Wajahnya itu kalau kita gambarkan itu kalau baik-baik aja itu ya normal gitu. Seperti putri yang sangat cantik. Wujudnya itu sangat sempurna. Tetapi karena saya membuat kesalahan dan saya mendapatkan hukuman itu, wujudnya itu berubah. Berubahnya itu seperti, maaf ya, Mang ya, ini nih semua nih berlumuran darah. Jadi yang setiap ada di wajah-wajahnya dia, semua itu seperti bekas digrogoti binatang-binatang gitu, Mang. Daging busuk, Mang. Nah, dan baunya pun sangat busuk. Kalau itu mah mayat setengah jadi lah, setengah hancur gitu ya.
Ya dibayang-bayangi. Bahkan saya tuh selama itu dari malam Sabtu ke malam Sabtu lagi baru selesai. Itu hukumannya dalam 1 minggu. Dari situ saya dibayang-bayangi terus Mang. Ketika saya mau kemana juga ya dibayangin terus. Gak bisa mau saya pergi kemanapun minta tolong kepada siapapun ya gak akan bisa. Karena ini saya harus mau gak mau harus menerima hukumannya. Nah, dari situ setelah ini saya dihantui oleh sosok-sosok yang seperti itu dari wujud asli istri saya. Itu saya nunggu malam Sabtu itu kayaknya lama banget Mang. Wah lamanya sangat luar biasa. Saya tersiksa. Dari ujung kepala sampai ujung kaki saya tuh seperti diikat Mang. Itu ya saya udah gak bisa kemana-mana. Terus makanan saya sehari-harinya itu Mang. Kalau saya makan terus gimana? Kok gak makan selama 1 minggu? Saya makan. Jadi makanan-makanan yang saya makan itu karena saya dapat hukuman itu dari mulutnya Mang. Dari mulutnya itu mengeluarkan muntahan-muntahan. Dari mulutnya itu harus dimakan, harus dinikmati. Seperti daging busuk, cairan yang berbau, seperti cairan ampedu, itu saya harus menikmati Mang. Dari muntahan-muntahan istri saya tuh. Karena saya merasa gak boleh ada rasa jijik kalau kayak gitu kan. Karena kita harus bisa menerima hukumannya gitu. Jadi itu dimakan? Itu dimakan Mang. Mau gak mau harus kita makan. Gimana mual? Kita gak boleh rasa mual. Semakin kita mual ataupun semakin kita jijik itu semakin leher saya itu tercekik. Sebanyak apa? Sepiring ada? Ya selama 1 minggu aja bagaimana? Sekali Itu. makan? Sekali makan itu 1 piring. 1 piring. minggu? 1 minggu lamanya. Itu hukumannya yang sangat luar biasa Mang. Itu saya tidak bisa makan yang lain Mang. Jadi selama 1 minggu saya harus menikmati muntahan-muntahan dari ya istri saya itu. Selama 1 minggu. Tapi rasanya ya gimana ya mau. Karena udah dimakan ya kenyang gitu kan. Kalau udah masuk ke perut jadi kenyang gitu loh Mang. Kalau semua kita gambarkan ini Mang, muntahan-muntahannya itu ya. Muntahan-muntahannya itu seperti ada darah bercampur nanah itu loh Mang. Jadi setiap muntahan yang dimuntahkan oleh istri saya ini, jadi nanah bercampur darah seperti ada daging-daging yang sudah yang banyak belatungnya lah. Di wadah, Jadi di piring? Wah di piring Mang. Nah piringnya juga beda Mang. Jadi ada salah satu piring yang terbuatnya itu dari emas. Jadi kayak mangkok tuh Mang. Jadi cawan apa gimana ya? Gitu. Di situ dia muntahkan dan terus dia langsung suguhkan kepada saya. Mau nggak mau ya saya harus makan. Semakin saya mual ataupun saya sama aja saya menghina Mang kalau mual Mang. Kalau saya mual nih gini kan. Aduh. Ini bau apa gimana gitu. Ini leher saya ini seperti disikik Mang. Jadi mau gak mau saya harus bisa menikmati itu. Dan selalu ditemani dalam 1 minggu oleh sosok istri saya wujud aslinya. Selama 1 minggu? Selama 1 minggu. Karena hukuman jadi tiap hari datang? Hukumannya tiap hari ya datang. Itu setiap dari jam 1 Mang. Dari jam 1 sampai jam 4. Dari jam 1 sampai jam 4 gitu. Tapi ya paginya sampai malamnya ya normal gitu. Kita normal. Tapi kita gak boleh gak bisa kemana-mana gitu Mang. Kita hanya bisa tertidur aja. 1 minggu itu hanya tertidur diam aja. Di kasur itu. Terus bergeraknya itu dari mulai jam 1 sampai jam 4. Itu baru bisa digerakkan badan itu. Saat itu udah gak berhubungan badan? Itu, nah kalau berhubungan badan itu setiap 1 minggu sekali Mang, di malam Sabtu aja. Jadi penyelesaiannya itu harus dari malam Sabtu ya ke malam Sabtu lagi itu baru selesai. Jadi hukuman itu ya udah terbebas dari hukuman selama 1 minggu. Jadi kita nunggu 1 minggu gitu kan. Baru hukuman saya selesai memakan muntahan-muntahan dari istri saya itu.
Saya nunggu 1 minggu lagi nih Mang. Nunggu 1 minggu lagi. Itu normal aja seperti normal biasa. Tidak ada kendala, nggak ada masalah, nggak ada apa. Dan saya pun menjalani hari-hari ya seperti biasanya. Saya menjalani usaha saya. Dan saya pun ketemu dengan keluarga-keluarga saya. Dan saya menunjukkan seperti biasanya ke orang-orang yang sudah pernah zolimi saya. Yang sudah menghina saya, yang sudah menjauhkan saya di situ. Nah dari situ terus dan terus dengan berjalannya waktu dan akhirnya saya pernah lalai lagi nih Mang. Kelalaian lagi. Setelah lalai yang pertama, kedua itu berapa bulan? Itu jangkanya itu kurang lebih dari 1 tahun lah. 1 tahun baru punya kesalahan lagi. Itu topinya bagus Mang Eye. Oh, mantap. pakai itu. nih? Saya pakai lah. Nanti pulangnya pakai ya. Coba dulu nih Coba ya, kualitasnya Mang, ya. gimana. Sorry saya pakai Mang. Kira-kira bagus apa enggak nih? Wis, Bagus ya Mang ya? ganteng tuh. Mantap sekali, luar biasa. Nanti pulangnya boleh dipakai dah. Oke, terima kasih banyak Mang. Thank you. Setelah itu saya larilah seperti biasanya, kita hambur-hamburkan uang dengan caranya saya mabuk-mabukan. Terus saya mencari tempat hiburan, ditemani banyak perempuan-perempuan, dikelilingi banyak wanita-wanita gitu Mang. Dari situ saya ada salah satu Mang. Ada salah satu perempuan yang saya suka nih Mang. Dan saya itu pernah menjalin hubungan. Ini perempuan normal Mang. Perempuan pada umumnya gitu kan. Dia itu penyanyi juga. Dia penyanyi. Dan saya selalu memberikan hasilnya nih Mang. Uang saya hasilkan saya. Dia minta apa aja saya turuti Mang. Dia mau minta yang namanya perempuan gitu kan. Mau minta belikan ini saya belikan. Mau belikan minta mobil ya saya belikan. Mau belikan rumah saya belikan gitu. Saya penuhi kebutuhan untuk sehari-harinya dia. Itu nggak lama. Jadi kurang lebihnya itu 6 bulan. Saya berhubungan dengan perempuan itu. 6 bulan lamanya dia itu punya sakit Mang. Punya sakit itu perutnya itu besar. Si perempuan yang saya pacari itu Mang. Perutnya besar dan dia muntah-muntah dan pada akhirnya dia ya tiada. Meninggal gitu Mang. Meninggalnya seperti apa? Nah. Sebabnya? Karena sehari-harinya yang saya beri, yang saya cukupi dengan uang hasil ya ritual tersebut. Dia pengen punya apa? Mau minta rumah saya turuti. Mau minta mobil saya kasih. Mau dia pengen beli yang ini itu saya selalu turuti, saya selalu ikuti. Tapi gak lama, cuma 6 bulan. Nah dari 6 bulan ini perutnya itu besar Mang. Buncit perutnya itu. Perutnya sampai membuncit. Akhirnya dia muntah-muntah keluar darah. Ya meninggal. Terus dari situ Mang. Saya sehari-harinya begitu terus sehingga saya lupa yang kedua nih Mang. Hukuman saya yang kedua, kebetulan saya lagi di kafe, lagi bersedih lah, berduka gitu kan Mang ya, karena ditinggalkan salah satu kekasih saya gitu. Akhirnya saya lalai lagi nih Mang. Itu malam Sabtu Mang. Saya di kafe itu malam Sabtu. Saya biasa ngabisin waktu buat minum-minuman. Nah di situ saya tanpa sadar dan saya hilang kesadaran tuh Mang. Saya mencari dan menyakiti badan saya sendiri. Saya menyakiti Mang. Saya sampai mukul badan sendiri. Terus juga saya nyakitin badan sendiri. Ini pun sadarnya itu jam 4 Mang. Jam 4 itu baru sadar itu saya tuh penuh dengan luka. Dan yang anehnya itu setiap kulit-kulit saya Mang yang saya sendiri tuh mengeluarkan bau yang sangat busuk.
Jadi nanah penuh darah dan nanah nih Mang. Semua ini saya cakar-cakari sendiri. Itu saya ngobrol sama teman saya. Teman saya bilang begini, nggak tahu Mas, kok Mas tiba-tiba itu hilang kesadaran. Tiba-tiba Mas itu ngamuk-ngamuk sendiri dan memukul badan sendiri. Terus Mas membanting badannya itu ya ke meja sampai ke manapun ya banting-banting badan sendiri. Terus di situ Mas itu mengeluarkan darah, semua itu darah yang berbau busuk. Ini orang itu kecium Mang. Dari sekeliling yang ada di sekitaran saya itu mencium aroma yang sangat busuk dari badan saya, dari tubuh saya. Orang yang di sekeliling saya itu yang ada di kafe lah itu mencium aroma bau busuk dari tubuh saya Bang. Jadi setiap saya cakar-cakari, saya banting, saya kepala sendiri pakai botol yang ada aja lah, karena saya nggak tahu, hilang kesadaran. Nah itu saya mengeluarkan aroma-aroma yang sangat busuk. Bahkan kata teman saya itu yang ngelihat, itu semua yang ada di situ tuh menjerit histeris lah. Itu menjerit histerisnya gini Bang, kok baunya begini? Kalau darah pada umumnya itu ya seperti ya amis darah, tapi ini mah enggak Mang, seperti bau busuk sebusuknya bang. Gimana itu? Oh sangat luar biasa itu Mang, baunya itu sampai tercium bukan hanya di keliling kafe aja Mang, bahkan sampai keluar juga. Nah di situ ada tukang parkir tuh Mang. Ada tukang parkir itu sampai dikira ada keributan gitu. Nah di situ juga ada keamanan juga kan, banyak orang-orang yang mengamankan. Itu mencium sampai keluar bau dari aroma tubuh saya itu, yang mengeluarkan nanah, mengeluarkan darah itu Bang. Akhirnya setelah itu saya dibawa ke kamar, bahkan tidak ada orang pun yang mau ngedeketin saya Bang. Itu dari situ kalau sama saya mau nengok gitu, itu nggak mau Bang. Karena gimana mau membantu saya, sedangkan baunya aja sangat busuk. Setelah saya sadar itu jam 4, kurang lebih jam 5 itu ya. Ini tuh di malam Sabtu, waktunya saya itu ritual. Waktunya saya itu bersetubuh dengan istri saya. Dari situ Mang, ya saya seperti biasa Mang dihukum lagi. Dihukum selama 1 minggu. Hukuman yang ini Mang, setiap harinya dari mulai jam 1 sampai jam 4 itu saya menyiksa diri saya. Itu saya cakar, wah semua itu yang ada di isi kamar itu hancur berantakan Mang. Itu sampai jam 4. Dari mulai jam 1 sampai jam 4 selama 1 minggu. Karena ada orang yang di depan itu, ada tetangga, ada siapa teman yang mau nengok saya juga. Dia nggak mau ngunjungin gitu karena baunya itu busuk Bang. Jadi saya setiap harinya ini Mang dari sini nih mulai jadi dari kepala rambut aja ini semua udah pada rontok. Karena apa? Karena saya jambak-jambakin sendiri. Kan saya kan hilang kesadaran nih Mang, saya jambakin sendiri rambut itu sampai mengelupas kulit kepala. Tapi kalau seumpama udah jam 4 itu ya udah selesai. Dan rasa sakit pun ya udah gak ada. Merasakan rasa sakit itu dari awal jam 1 sampai jam 4. Jam 1 sampai jam 4 gitu Mang. Hanya setelah kegagalan yang kedua itu saya merangkak nih Mang. Saya merangkak itu minta tolong. Saya kan butuh makan Mang. Akhirnya saya minta tolong kemana kemari, gak ada yang mau Mang. Gak ada yang mau mendekat. Gak ada yang mau nolongin saya. Karena dalam hati saya mungkin ini hukuman saya gitu kan. Oh ini hukuman saya nih. Karena saya kemarin itu lalai, karena saya itu gagal. Itu parahnya itu waktu saya pas jam 1 siang
saya itu di balkon, saya sambil ngerokokan, sambil apa, dan saya tuh ada keinginan untuk hijrah gitu, Mang. Saya ada keinginan tuh untuk hijrah ataupun pengen berubah lah, masa saya begini aja gitu kan. Tengah hari bolong nih, Mang, siang hari gitu kan. Di situ, Mang, saya itu kayak dicek, Mang. Nah, kalau seumpama saya pengen berbuat baik nih, saya pengen berbuat baik, saya pengen nggak mau melanjutkan apa gimana, itu seperti dicek, Mang. Semua itu dari leher ke sini tuh, Mang. Wah, ini sampai tenggorokan nggak ada napas sama sekali. Harusnya apa? Berarti kita sehari-harinya tuh harus punya jahat, hatinya tuh harus punya hati yang jahat, yang buruk. Ya mau nggak mau ya saya harus melanjutkan. Saya harus menikmati dan saya harus menjalankan. Ya bukan dari kesombongan saya waktu itu saya membuka usaha showroom mobil, Mang. Dan saya buka kafe itu, Mang, di kota-kota besar. Saya ada bisnis itu beberapa kota, Mang. Dan saya juga punya salah satu kios, yang dimana kios ini ya sampai saat ini saya jalankan. Hasil dari kekayaan itu kita kembali lagi ke keluarga ya, Mang ya. Kita cerita dari keluarga saya, Mang. Keluarga saya taunya itu saya ini kerjanya itu di luar kota. Saya itu menaruh kewaspadaan biar diri saya yang menjadi hukuman, jangan sampai ke keluarga saya. Gitu, Mang. Jadi saya merelakan diri saya kalau semua iya benar, saya melanjutkan ini ya lebih baik ke saya, jangan ke keluarga saya. Jadi uang-uang itu juga ngalir ke keluarga ya? Ngalirnya gini, beda, Mang. Kalau ke keluarga sebenarnya nggak pakai uang dari situ, Mang. Jadi saya punya usaha dari usaha saya sendiri gitu, Mang. Saya nggak mau memakai hasil yang ya itu. Beda lagi, Mang. Usaha untuk keluarga tuh saya punya usaha yang itu, yang kios tadi. Khusus untuk keluarga saya. Jadi nggak yang kayak showroom mobil, kayak saya punya toko emas dan saya pun punya usaha kafe. Ya itu jadi uangnya tuh tidak bisa dinikmati ke keluarga. Jadi ya untuk poya-poya aja sehari-harinya, hidup saya tuh hanya bisanya ya berhambur-hamburkan uang aja. Jadi nggak bisa memberikan ke keluarga. Karena apa? Karena kalau kita memberikan ke keluarga itu akan menjadi penyakit. Contoh ya kayak tadi saya ceritakan, Mang. Saya punya kekasih. Kekasih itu yang selalu saya cukupi. Kehidupannya sehari-hari saya penuhi. Yaitu sampai 6 bulan meninggal. Ya jadi dari hasil usaha saya yang untuk keluarga ini, ya alhamdulillahnya ya terpenuhi, tercukupi. Tidak pernah kekurangan. Hanya saja bergelimangan seperti kemewahan itu ya cuma ditunjukkan ataupun dipamerkan kepada orang-orang aja gitu, Mang. Hanya nih saya tuh punya banyak uang nih. Nih saya tuh punya mobil nih. Saya punya usaha yang seperti ini, itu aja. Jadi nggak bisa dinikmati oleh ya keluarga kita. Jadi saya menikmati harta saya penuh dengan kemewahan, saya hura-hura, saya menikmati banyak wanita dan saya dikelilingi banyak wanita. Akhirnya saya berpikir, kalau seumpama saya melakukan kesalahan yang terakhir, maka ini hukumannya ya untuk diri sendiri, Mang. Berarti yang ketiga ini ya saya akan diambil nyawa saya. Saya berpikir nih, Mang, sehari-harinya saya kemana carinya nih, mencari orang yang bisa menyelamatkan saya. Saya pengen berhijrah, saya pengen merubah diri saya pengen menjadi orang yang baik. Saya nggak mau seperti ini terus hidup saya. Akhirnya saya terus tuh, Mang, di situ, Mang. Saya berpikir, aduh saya nggak mau nih. Jadi setiap kali saya itu menjadwalkan malam Sabtu saya pasang alarm. Terus dan terus jangan sampai saya lalai yang ketiga. Karena dari bangsa gaib seperti itu, Mang, dari bangsa jin itu mencari kelalaian kita. Di situ udah ada tumbal.
Itu tumbal itu yang pertama. Di Saya sini sudah nggak ada ya? Di menumbalkan. sininya nggak ada. Di sininya nggak ada. Yang terakhir itu menumbalkan diri sendiri, Mang. Jadi yang terakhir itu harus menumbalkan diri sendiri. Karena kelalaian yang ketiga ini, kesalahan yang ketiga ini akibatnya fatal. Kita kan sudah ada perjanjian di awal. Kalau semua kesalahan kamu yang ketiga, yaitu mengorbankan diri kamu sendiri. Begitu. Jadi saya itu berpikir, Mang, karena kesalahan saya sudah kedua, jangan sampai saya yang ketiga. Bagaimana caranya saya itu untuk menghindari kesalahan-kesalahan yang ketiga? Caranya saya pasang alarm, saya selalu ingat waktu. Orang-orang di sekitaran saya nih harus ada jadwal, menjadwalkan saya kalau malam Jumat, malam Sabtu saya harus ada di tempat saya gitu, nggak ada di luar kota. Siapa yang harus mengingatkan? Teman. Nah itu orang-orang di sekeliling kita, kan saya juga kan punya banyak anak buah, Mang. Pada waktu itu saya dikelilingi banyak anak buah saya yang selalu mengingatkan saya. Dan Artinya saya pun, mereka tahu Mas Kumbang melakukan pesugihan? Enggak ada yang tahu. Cuman saya titipkan, saya pesan kepada anak buah saya itu agar supaya mengingatkan di hari Jumat dan Sabtu saya harus ada di tempat saya. Jadi kalau semua saya mau keluar kota itu, Mang, harus ada penjadwalan nih, Mang. Jangan sampai saya itu nanti berangkat hari Rabu, Kamis, Jumat, gitu kan. Jadi kadang-kadang lupa nih, Mang. Bisa jadi nanti ada kendala di jalan, bisa jadi yang seperti ini, itu saya harus waspada. Jadi makanya bangsa jin seperti itu mencari kegagalan. Jadi gimana caranya supaya gagal? Akhirnya saya mengorbankanlah diri saya. Dari situ, Mang, saya ngelamun sendiri, Mang, di stasiun. Pada waktu itu saya di stasiun, Mang. Pada maghrib itu saya kebetulan beli makanan, Mang. Saya nggak tahu akan seperti ini, Mang. Dari situ saya beli nasi kotak, saya mau makan. Pas mendekati pada maghrib, saya sambil santai-santai, saya ngerokokan sambil berpikir, itu kurang lebihnya itu di hari Selasa. Di hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Aduh, masih ada jangka waktu berapa hari nih, Mang, saya nih, Mang. Setelah itu saya menghabiskan waktu saya untuk berpikir, dan saya dipertemukanlah oleh salah satu orang tua, Mang. Jadi dia itu mau makan di tempat sampah. Jadi orang tua ini mungkin dia lapar, mencari korek-korek di tempat sampah, terus di situ ada nasi seperti nasi yang udah tidak layak untuk dimakan, ya, Mang, ya. Loh, saya gini, Pak, saya panggil nih, Pak, itu nggak boleh dimakan, Pak. Itu udah kotor, itu udah basi, saya bilang gitu. Nah, dia jawab, Datuk lapar, Nak. Datuk mau makan. Ini, Pak, saya ada makanan. Silakan Bapak makan aja gitu kan. Enggak, Nak, Datuk mau makan di sini aja. Saya manggilnya Bapak karena sehari-hari kalau ketemu sama orang tua itu kan saya bilang Pak gitu kan, Bu. Nah kalau Datuk itu saya kok, ini orang mana saya nggak tahu gitu kan. Dari situ saya bujuk si Datuk itu untuk makan bareng. Ayo Datuk makan. Tapi dia nggak mau, Pak. Kalau dia makan itu harusnya berdua. Ayo makan berdua, katanya begitu. Makan berdua sama Datuk. Akhirnya nasi kotak yang satu itu dibagi dua lah sama si Datuk itu. Karena saya punya hati baik, kan berarti kan saya kan udah baik nih sama orang. Nah di situ rasanya seperti kick, Mang. Tapi si Datuk ini menepuk pundak saya. 1, 2, 3 gitu, Mang. Kayak puk. Makan yang tenang, makan yang kenyang. Itu langsung rasa sakit itu hilang, Mang. Saya tidak merasakan rasa sakit saya gitu kan. Saya pegang ini kok saya biasa aja gitu, Bang. Nggak ada rasa sakit. Biasanya itu kan seperti dicek, seperti pakai tali itu ya kayak dicek gitu, Bang. Akhirnya setelah itu saya makan aja seperti biasa sambil senyum-senyum.
Terus ditepuk lagi itu Mang. Tepuk lagi. Udah selesai makan, temui Datuk jam 1 malam di sini. Temui Datuk jam 1 malam di sini. Itu kata-kata dari Datuk. Nah, saya pikir ngapain saya harus ketemu sama orang tua yang seperti itu? Kan saya kan buang-buang waktu. Terus buat apa? Terus tujuannya apa? Saya nggak tahu ada tujuan dan ada maksud kedepannya untuk dia bisa menyelamatkan saya ataupun menolong saya, itu nggak ada. Jadi di sini kok tiba-tiba Mang dari stasiun saya mau pulang nih. Dari stasiun saya mau pulang, terus dari situ kok tiba-tiba kaki saya itu lemes Mang. Badan jadi lunglai, terus saya merasa ngantuk. Akhirnya saya tertidur di peron. Waktu itu kan peron nih Mang. Waktu itu masih ada peron-peron gitu kan. Saya tidur di peron. Setelah saya tidur di peron, saya tuh terbangun tuh dari tidur saya. Akhirnya saya bertemulah dengan Datuk, tapi sosoknya tidak seperti yang saya lihat dari awal. Sosoknya itu sangat luar biasa. Semoga ini menjadikan cerita untuk guru saya Mang ya. Semoga diterangkan dalam kuburnya. Setelah itu saya bertemu dengan Datuk itu dan saya dibawa tuh Mang. Malam Rabu saya dibawa sama si Datuk ini. Saya dibawa. Saya pikiran nih Mang, ini saya mau dibawa kemana nih? Arahannya kemana gitu kan. Sedangkan kalau dari Rabu itu ke Kamis, Kamis itu ke Jumat itu cepat waktunya Mang. Datuk itu hanya apa? Hanya senyum-senyum aja. Nggak mengeluarkan dari sepatah kata pun dia itu mau bilang kamu nanti ikut saya dan saya akan menyelamatkan, dia enggak. Jadi dia tuh cuman senyum-senyum dan saya dibawa di tempatnya si Datuk ini Mang. Terus saya diberikan di jamu lah gitu. Kalau memang niatan kamu ingin hijrah ataupun ingin berubah dan kamu menyelamatkan untuk diri kamu sendiri, maka kamu harus bisa melewati rintangan-rintangan yang nyata. Akhirnya saya dibawa nih jalan-jalan nih sama Datuk. Saya ngobrol-ngobrol sama Datuk. Datuk, kok kenapa tahu kalau saya tuh ada masalah yang seperti ini? Bahkan masalah ini bukan masalah kecil Datuk, tapi menyangkut dengan nyawa saya, menyangkut dengan diri saya. Datuk nggak banyak bicara, hanya dia senyum. Kelalaian manusia bodoh adalah yang memilih jalan yang sesat. Nah ini kata Datuk nih Mang. Akhirnya setelah itu ya mungkin saya Datuk orang yang terzolimi, orang yang tersakiti, orang yang tersingkirkan. Saya bisa melakukan seperti itu. Hanya obrolan Datuk ini, kalau kita yakin kamu akan ada rezeki yang tidak pernah kamu ketahui, kata Datuk. Akhirnya setelah itu saya lagi ngobrol-ngobrol nih Mang, diajakin keliling-keliling gitu kan. Lagi ngobrol sambil jalan-jalan. Akhirnya kok ada jalan setapak. Jadi jalan setapak nih Mang. Jalan setapak. Saya itu di depan. Datuk itu mempersilahkan saya itu untuk saya jalan dulu ke depan. Setelah saya jalan ke depan, Datuk itu di belakang, mengiringi saya dari belakang. Setelah saya lagi ngobrol, lagi bercerita, lagi curhatan-curhatan saya, keluhan-keluhan saya dan permasalahan-permasalahan saya, kok saya ditarik dari belakang dan saya diceburkan ke dalam kolam itu Mang. Kebetulan juga saya tuh nggak bisa berenang Mang. Di sini saya harus bisa menyelamatkan diri saya sendiri dari kolam tersebut. Jadi saya itu tenggelam. Itu saya tenggelam Mang ke dasar itu. Sampai ke dasar saya, bagaimana saya bisa naik ke atas gitu, dengan caranya saya pegangan apa yang ada di situ, rumput entah ranting-ranting entah gimana, saya itu menyelamatkan diri saya. Ketika saya itu mengeluarkan kepala saya dari air itu Mang, itu dan saya pun udah sebagian udah masuk banyak
air kolam itu ke mulut saya kan, karena saya nggak bisa renang itu kan. Itu saya diwujudkan ataupun saya dipertemukan oleh sosok ratunya nih Mang. Ratu yang di awal yang menjadi ratunya istri saya dari bangsa jin. Jadi kalau seumpamanya gini, kalau kamu tidak bisa menyelamatkan diri kamu sendiri, ini kata ucap si Datuk Mang. Kalau kamu nggak bisa menyelamatkan diri kamu sendiri di sini, kamu mengikuti si Ratu. Si Ratu hanya bisa tertawa-tertawa aja. Si Ratu hanya bisa tertawa-tertawa, dia riang gembira, dia yakin bahwasanya saya nggak bisa menyelamatkan diri saya. Tetapi kenapa Mang? Saya bisa berhasil dan saya bisa menyelamatkan diri saya. Dari situ saya lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Tiba-tiba saya itu ingat Mang, ya Allah, yang bisa menyelamatkan saya adalah Engkau ya Allah ya Rabb. Saya bilang begitu. Ketika hati saya itu bilang seperti ini Mang, ya Allah, saya ini pengen hijrah. Saya ini udah pengen menjadi orang yang benar. Saya nggak mau kehidupan saya selalu diselimuti oleh dunia hitam yang seperti itu. Mungkin dari situ Mang, itu yang ada di pikiran saya, di bayangan-bayangan saya itu keluarga saya Mang. Itu dari istri saya, dari anak saya, pokoknya dari orang-orang yang baik sama saya nih Mang, orang terdekat tapi orang yang baik. Di situ saya selalu dibayangi di situ Mang. Akhirnya saya terus saya berpegangan di batu-batuan tapi dipenuhi dengan lumpur tuh Mang. Jadi dipenuhi dengan lumpur, tangan saya kemana kemari. Akhirnya saya merangkak, kurang lebih itu dari air ke tepi itu ada 1,20 meter lah, 1,20 meter kurang lebih. Ukurannya tuh Mang, dari air ke atas itu. Akhirnya saya merangkak terus, maka di situ saya itu bisa menyelamatkan diri saya Mang. Habis itu saya sudah bisa menyelamatkan diri saya sendiri. Nah kan masih ada si Ratu nih Mang yang ngeliatin. Ada Ratu sama si Datuk. Akhirnya setelah itu saya tidak tahu, mungkin saya di situ blok jatuh pingsan Mang, tidak sadarkan diri. Akhirnya urusan Ratu sama si Datuk saya nggak ngelihat Mang. Saya nggak tahu apa-apa. Itu tiba-tiba saya sudah ada di atas balean tuh Mang. Bale gitu kan. Kalau itu mah ranjang tapi bukan ranjang dari bambu gitu kan. Hanya setelah itu saya bangun dan saya tersadarkan diri dan saya selamatkan, dan di situ saya dibimbing oleh Datuk, dipelajari kebatinan, dipelajari apa di situ Mang. Dan saya tuh punya usaha Mang. Kan saya kan masih punya usaha nih. Usaha saya seperti saya buka showroom mobil, buka toko emas, dan saya pun ada usaha juga yang untuk keluarga saya percayakan oleh teman saya nih. Jadi ada 2 teman, sebut saja dia Mas Adi, yang satunya sebut saya itu Mbak Selvi. Mbak Selvi itu sama Mas Adi itu orang kepercayaan saya yang mengelola usaha saya Mang. Yang mengelola usaha saya, akhirnya ternyata saya dihianati di situ Mang. Saya dihianati, bahkan semua penghasilan, semua harta saya yang dari awal saya cari itu dibodohi oleh orang terdekat saya sendiri Mang. Dari situ saya bertanya sama Mas Adi gimana usaha saya? Katanya usahanya Mas itu udah hancur, udah bangkrut semenjak ditinggal gitu kan. Itu kurang lebih saya itu berapa ya? Ada kurang lebih 8 bulan ataupun hampir 1 tahun Mang, saya bersama Datu ini. Nah, di situ setelah usaha ditinggal sama Masnya itu, usaha jadi hancur Mas, katanya bilang. Akhirnya si Datu ini cuman memberikan pengarahan dari si Datu ini bilang begini.
Apakah kamu masih mau menikmati harta kamu yang sebelumnya? Apakah kamu masih kurang puas dengan yang pernah kamu jalani, yang pernah kamu poya-poya? Oh tidak Datuk, saya sudah bersyukur bisa bertemu Datuk dan Datuk bisa menyelamatkan hidup saya. Yang saya pikirkan saat ini bukan harta saya ataupun usaha saya. Jadi yang saya pikirkan saat ini adalah keluarga saya, gimana kabar keluarga saya. Saya tanyakan gitu. Datuk cuma bisa tersenyum. Dari kesenyumannya Datuk tuh bilangnya seperti ini. Semuanya akan terlindungi ketika kamu sudah benar-benar itu sudah berhijrah. Tetapi kalau kamu punya hati sedikit yang ingin melakukan seperti itu lagi, yang masih berharap harta yang kamu selama yang kamu peroleh ini kamu pengen kembali lagi ke diri kamu, maka bukan hanya diri kamu tetapi keluarga kamu yang menjadi korbannya gitu. Pada waktu itu sudah punya anak istri ya? Udah punya anak istri, udah punya keluarga saya. Jadi melakukan ritualnya itu di rumah juga? Melakukan ritual itu beda rumah, Mang. Jadi melakukan ritual itu bukan di tempat saya dan keluarga saya. Jadi saya mencari tempat lain seperti kontrakan, seperti kos-kosan itu, Mang. Jadi anak istri nggak ada yang tahu? Anak istri nggak ada yang tahu. Oke, akhirnya setelah pemutusan perjanjian itu ada gangguan nggak dari makhluk jin itu? Jadi selepas saya sudah melepaskan perjanjian saya dari bangsa gaib, dari bangsa jin itu, saya tidak pernah mendapatkan gangguan apapun itu, Mas. Sama sekali? Sama sekali. Hanya saja saya selalu diselimuti rasa kesedihan, rasa bersalah saya. Pernah saya mengorbankan orang-orang yang pernah dizolimi itu kan, musuh-musuh saya itu kan, yang pertama saya ceritakan itu, Mang. Saya pernah mengorbankan orang yang udah zolimi saya waktu saya pertama kali bertemu dengan si ratu ini gitu. Cuman diselimuti rasa-rasa kesedihan. Jadi sehari-harinya itu begini, Mak. Kalau saya lagi melamun sendiri gitu. Terus saya teringat melihat orang yang pakai mobil mewah nih, Mang. Kalau melihat orang yang pakai mobil mewah itu, saya tuh tertawa, Mang. Kenapa saya tertawa? Dulu saya pernah begini, bahkan melebihi kamu gitu, Mak. Itu saya ketawa-ketawa sendiri. Tapi kalau seumpama saya melihat di sisi lain, melihat ada orang yang berkumpul dengan sahabat-sahabatnya, dengan teman-temannya lagi berbincang, lagi ngobrol-ngobrol ataupun lagi gitar-gitaran, itu saya sedih, Mak. Sedihnya gimana? Saya nangis sendiri. Ya Allah ya Rob, dulu saya pernah mengorbankan teman saya. Itu begitu, Man. Jadi teror-teror nggak ada ya? Tidak ada teror-teror lagi. Udah hilang dari teror bangsa-bangsa jinnya. Cuman hanya diselimuti rasa kesedihan aja. Dan harta-hartanya kemana hilangnya? Dengan cara hartanya apa? itu hilangnya itu dibodohi oleh orang kepercayaan sendiri, Man. Jadi orang yang saya percaya, dia yang menikmati sampai sekarang. Dan orang tersebut yang sudah menikmati hartanya itu entah kemana, saya pun nggak tahu gitu kan. Katanya ini yang showroom yang ini sampai di jual, di hak milik ataupun gimana. Nah itu udah berapa tahun lamanya dapat kabar itu orang dua ini meninggal, Man. Itu yang orang kepercayaan ini meninggal itu. Dua-duanya? Dua-duanya sekaligus itu. Sebabnya? Sebabnya karena dia menikmati harta yang saya peroleh dari bangsa gaib itu. Sekarang nggak ada sisanya udah ya? Tidak ada sisanya, tapi saya masih punya usaha, Mang. Hasil dari itu? Bukan hasil dari itu, dari usaha saya yang sebelumnya yang benar-benar real usaha gitu, Mang. Yang tertinggal ya? Yang tertinggal sampai saat ini. Bukan dari goib? Bukan dari goib itu. Oke. Jadi sampai posisi ini pengalaman Mas Kumbang, apa yang mau disampaikan ke penonton Malam Mencekam nih? Ya. Jadi untuk para sahabat-sahabat Malam Mencekam, kalau bisa pengalaman ini hanyalah untuk diri saya pribadi. Jadi jangan ada lagi kita
mengikuti nafsu dari diri kita sendiri, ingin melewati ataupun memilih jalan pintasnya. Jadi besar kecilnya usaha kita, rizki kita, kalau kita syukuri, nikmati, insya Allah berkah dan barokah. Rizki kita tidak akan pernah terputus. Lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Jangan lakukan pesugihan ya. Ya, Jangan sampai ya. jangan sampai Mak, karena cukup saya aja. Jadi menikmati kejayaan berapa tahun? 3 tahun. Ritual kembali dilakukan untuk meredam pengaruh gelap yang menghantui Mas Kumbang. Sate Gagak mengikat janji, dan kekayaan muncul menyapa kembali kehidupan Mas Kumbang. Namun keserakahan itu membuat Mas Kumbang lengah. Gangguan datang untuk kesekian kalinya. Namun kali ini yang menuntunnya untuk pulang bukanlah sisi gelap itu, tapi petunjuk yang justru datang tiba-tiba dan membuat Mas Kumbang memilih jalan yang sebenarnya. Kini Mas Kumbang menyimpan satu pelajaran, bahwa kekayaan instan hanyalah sementara. Info untuk sobat semua yang belum mencet tombol gabung dan belum masuk ke member area, silakan jalan-jalan di situ untuk nonton kisah-kisah yang tidak ada di video regular ya. Karena di sana ada kisah mistis yang tidak bisa ditampilkan di sini. Oke, mudah-mudahan sobat suka dengan fitur tambahan dari Malam Cekam.